Selamat sore, Assalamualaikum. Sore Bu. Selamat sore, waalaikumsalam, Ibu. Sudah Bu. Ada pertanyaan untuk kuliah minggu lalu? Tidak ada? Baiklah, kita lanjutkan kuliah minggu ini. Kita akan lihat beberapa prinsip utama dari ekonomi digital ya. Nah, untuk itu saya perlu dibantu oleh slide. Oke. Udah kelihatan? Belum, Bu. Ya. Memang belum di-share nih, ternyata. Oke, baik ya. Jadi karena ini judulnya adalah ekonomi digital, digital economics, dan bicara mengenai digital economy, maka mungkin kita akan lihat beberapa konsep dasar yang terkait dengan ekonomi digital ini ya. Oke, so hari ini kita akan bicara mengenai apa itu digital goods and services, lalu seperti apa cost functionnya. Kita akan bicara mengenai apakah digital goods itu ataupun digital services itu public goods atau private goods, dan bicara juga mengenai average revenue ya. Nah, ini ada dari buku yang sudah menjadi textbook. Kira-kira sudah bisa akses buku textbooknya ya? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke, bagus. Lalu kita akan bicara mengenai transaction cost dan bundling ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu, apa itu digital goods ya. Jadi digital goods itu ya namanya juga digital goods, itu dia bentuknya virtual, tidak bisa diraba tapi dapat uh, dapat dirasakan manfaatnya ya. Dan artinya dia punya nilai kepada individu atau organisasi. Dan digital goods ini biasanya marginal cost-nya 0 atau 0 ya. Apa itu marginal cost? Ada yang masih ingat nggak dari apa itu kuliah pengantarnya? Apa itu marginal cost? Perubahan harga, Bu. Perubahan harga betul. Bisa lebih dicoba lagi kan, kalau cost itu apa sih? Biaya untuk memproduksi suatu barang atau jasa, gitu kan ya. Biaya adalah cost, yaitu nilai uang yang diperlukan untuk memproduksi satu barang atau jasa. Nah, dalam ekonomi kan kita belajar untuk memproduksi satu barang ada yang namanya total cost atau biaya total, dan ada average cost dan ada marginal cost. Nah, apa itu total cost, apa itu average cost, apa itu marginal cost? Masih ingat nggak? Di matrikulasi mungkin diberi materi ini. Marginal cost itu biaya tambahan bukan Bu? Oke, biaya tambahan untuk Memproduksi suatu unit barang atau jasa gitu. Oke, sedikit lagi. Jadi betul, marginal cost itu adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi tambahan satu unit barang atau jasa, ya. Nah, itu yang disebut dengan marginal cost, ya.
Oke, digital goods ini biasanya marginal cost-nya 0. Artinya apa tuh? Kita produksi satu atau produksi di dua, total cost-nya sama, bukan? Ya, nah jadi total cost-nya akan sama mau produksi satu atau 100 gitu, karena marginal cost-nya adalah 0. Jadi karakteristik dari digital good ini, dia dapat ditambah produksinya tanpa biaya tambahan. Ya, dia bisa disalurkan kepada konsumen melalui jaringan komunikasi seperti internet. Dia punya nilai, apakah itu nilai finansial atau nilai psikologi kepada seseorang yang akan menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, beberapa contoh digital goods mungkin adalah Microsoft Word Documents ya, atau Microsoft Word-nya lah ya. Kita mau produksi 1000 dokumen dengan Microsoft Word ya biayanya sama. Oke. Buat Microsoft memproduksi satu Microsoft Word itu sama dengan memproduksi 1000, sejuta, dan 100.000 mungkin ya. Jadi marginal cost-nya relatively near atau dekat ke 0. Contoh lain adalah music tracks di Spotify ya. Lalu laman-laman di internet, aplikasi di telepon kita ya, dan lain-lain ya. Banyak sekali contoh digital goods yang kita konsumsi atau kita gunakan sehari-hari. Coba buat atau name one example of digital goods yang Anda rasa ada. Mungkin kita pakai note whiteboard lagi ya. Oke. Name one digital good. Oke, ebook, terus apa lagi? Apa lagi? Bentuknya virtual atau bentuknya itu tidak bisa diraba ya, atau dirasak, dipegang lah. Oke, cloud server, bendanya ada, kita nggak tahu itu kayak apa ya. Tapi kita bisa menyimpan sesuatu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, nanti kita akan bicara e-learning ya. Apakah ini digital goods atau digital service ya? Coba ya kita lanjutkan dulu. Apakah em, e-learning itu
digital goods atau digital services ya. Oke. So, selain digital goods, kita juga kenal ada yang namanya digital services ya. Atau mungkin kalau bisa kita definisikan sebagai jasa yang memiliki nilai bagi individu atau organisasi, sama karakteristiknya dia zero marginal cost. Jadi memproduksi jasanya 1 atau 1 juta, ya total cost-nya sama gitu ya. Contohnya tentu sosial media, electronic banking, tadi e-learning ya. E-learning karena ini adalah jasa, internet access, multiplayer online game, web browsing, email ya. Itu adalah contoh-contoh dari digital services. Nah, sebetulnya perbedaan antara digital goods sama digital service ini agak-agak sumir ya. Jadi kadang-kadang ini tidak tampak perbedaan yang signifikan antara digital goods atau digital services ya. Jadi kalau misalnya e-learning, kalau dia memberikan seperti saya memberikan PPT kepada Anda, itu PPT-nya adalah mungkin digital goods. Tapi layanan yang kita berikan oleh Unpad itu adalah digital service ya. Itu masih bisa agak dibedakan. Tapi ada beberapa jenis jasa mungkin sulit untuk dibedakan apakah dia itu digital goods atau digital services. Oke, tadi konsep zero marginal cost ya. Salah satu karakteristik dari digital goods atau digital services ini adalah dia seringkali memiliki zero marginal cost ya. Kalau kita produksi barang fisik, itu marginal cost-nya kemungkinan besar tidak nol. Mengapa? Kira-kira mengapa? Mungkin saya review sedikit ya mengenai biaya produksi ya. Oke. Dalam memproduksi satu barang, apakah dia itu digital atau physical, itu tentu ada biayanya ya. Biayanya kalau misalnya kita memproduksi software tentu adalah komputer yang digunakan, engineer yang melakukan developing gitu ya, yang membuat si software tersebut. Jadi ada capital dan ada labor atau human capitalnya ya. Sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya tadi biaya untuk membeli komputernya, membeli gedungnya, dan membayar gaji si engineer tadi ya. Tentu engineer tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin dia bekerja dalam kantor itu disupport oleh office boy, disupport oleh tenaga administrasi, dan banyak lagi ya. Jadi dalam memproduksi satu software, misalnya kita anggap nama perusahaannya adalah Microsoft. Dia memiliki biaya produksi untuk memproduksi si software tersebut ya. Dia ada fixed cost ya, yang dia mau dia ada produksi atau tidak, cost itu tetap harus ada. Misal contoh gaji pegawai kalau dia pegawai permanen ya, sewa gedung kalau gedungnya sewa, kalau gedungnya beli ya berarti biaya untuk membeli si gedung tadi. Ada yang namanya variable cost ya. Variable cost ini kalau diproduksi barang ya raw materialnya, ya tenaga kerja yang tidak permanen gitu ya. Nah, jadi intinya adalah variable cost ini cost yang bertambah kalau jumlah yang diproduksi bertambah ya. Kalau ada produksi dia ada cost, kalau tanpa produksi ya tanpa ada cost. Nah, yang namanya fixed cost, mau ada produksi atau enggak ya tetap harus bayar. Harus tetap keluar itu biaya. Contohnya tadi adalah sewa gedung dan gaji pegawai tetap ya. Jadi perusahaan kalau dia punya karyawan tetap, dia punya gedung, ya dia ada produksi atau enggak ya tetap bayar. Tetap keluar biaya.
Nah, jadi ada yang namanya konsep rata-rata biaya per unit produk. Nah, itu average cost ya, yaitu total cost tadi dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi, kita dapat average cost ya. Nah, ada konsep yang kedua yang namanya marginal cost, yang tadi Bu Fikita ya sampaikan, yaitu additional cost of producing one more unit ya. Jadi biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output gitu ya. Nah, formulanya seperti ini nih. Marginal cost adalah delta total cost dibagi dengan delta kuantitas. Jadi berapa total cost yang berubah karena kita menambah jumlah output ya. Oke, itu kira-kira review mengenai marginal cost ya. Nah, kalau marginal cost-nya 0, berarti kalau kita nambah produksi, nggak perlu menambah biaya. Ya, jadi marginal cost-nya 0. Untuk memproduksi barang-barang fisik, biasanya marginal cost itu tidak 0. Ya, ada yang kita kenal dalam fungsi produksi. Marginal cost-nya itu bisa linear ya, karena produksi bisa sama untuk setiap jumlah barang yang kita produksi. Setiap tambahan satu unit, berapapun starting point-nya, marginal cost-nya sama. Nah, itu biasanya disebutnya linear function ya. Jadi setiap nambah satu unit, nambah misalnya Rp5. Nambah lagi satu unit lagi, nambah biayanya Rp5 ya. Tapi ada juga marginal cost itu tidak sama, tergantung jumlah barang yang diproduksi. Nah, biasanya marginal cost itu bisa menurun sejalan dengan banyaknya barang yang kita produksi. Oke, nah untuk digital service itu seringkali fixed cost-nya yang besar. Ya, misalnya seperti Google atau Facebook atau Microsoft tadi, walaupun sekarang walaupun dulu dimulai dengan kecil-kecilan, tapi tetap investasinya besar ya. Kalau misalnya dengar biografinya orang-orang yang mendirikan apakah itu Facebook, Google, Amazon, Microsoft, tetap ada investasi yang cukup besar mereka tanamkan di awal ya. Jadi fixed cost-nya itu relatively besar. Misalnya membeli komputer-komputer dalam kapasitas yang besar, menyewa cloud storage ya. Bahkan tentu kalau misalnya Steve Jobs dulu mulainya dari garasi, mungkin investasi awalnya adalah membayari teman-temannya untuk melakukan coding gitu ya. Dan membeli komputer yang diperlukan untuk mendevelop gadget-gadget yang mereka akan hasilkan. Ya, ini hanya contoh saja. Misalkan untuk ini dari textbook ya, kayaknya diambil. Membuat satu komputer game Grand Theft Auto 5 itu biayanya sekitar 265 juta. Untuk membuat Star Wars itu sekitar 200-an juta ya. Jadi itu adalah fixed cost yang dikeluarkan oleh developernya. Nah, kalau dia dapat subscriber atau pembeli game lebih banyak, tentu dia tidak menambah biaya produksi lagi. Ya kan? Karena barangnya udah ada. Sehingga bisa disebut marginal cost-nya ya 0. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Walaupun fixed cost untuk memproduksi satu barang digital atau jasa digital itu tinggi, tidak berarti itu akan ditanggung oleh konsumen. Ya, dalam kasus Microsoft kita tahu memang akan ditanggung oleh konsumen ya.
Tapi dalam hal misalnya Google, Facebook itu tidak konsumen yang menanggung biaya produksi dari Google atau Facebook tersebut. Siapa yang menanggung? Pemasang iklan, ya kan? Jadi revenue-nya Google dan Facebook itu datangnya dari advertising. Orang-orang yang mengiklan di platform Facebook ataupun Google. Tapi ya kenapa orang beriklan di Facebook atau di Google ya karena ada population-nya, ada orang-orangnya yang akan melihat iklan tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah digital service atau digital goods itu merupakan barang publik atau barang private? Nah, apa itu barang private? Barang private itu karakteristiknya adalah ada rival dan excludable, ya. Hanya orang-orang yang memiliki akses atau yang memilikinya yang bisa menikmatinya, ya. Jadi, misalnya contohnya, walaupun sekarang juga debatable ya untuk beberapa hal. Misalkan makanan, kalau Anda beli, Anda menikmati, gitu ya. Jadi dia mengeksklud orang yang tidak membeli makanan tersebut dan ada barang lain gitu yang sebagai rivalnya. Baju contohnya juga kalau Anda beli baju ya Anda yang bisa pakai kecuali Anda pinjamkan ke orang lain, ya. Nah, mobil biasanya adalah private goods. Tapi Anda bisa lihat juga banyak platform-platform yang menyewakan mobil pribadi. Jadi bukan mobil yang diusahakan, tapi sebetulnya private car yang disewakan, ya kan? Nah, jadi agak debatable juga nih mengenai apakah mobil yang kita punya itu private goods atau public goods. Kalau misalkan barang seperti hutan atau jalan atau berbagai macam sumber daya alam yang di lingkungan kita ini mungkin bisa disebut sebagai common pool resources, ya. Dia bisa diakses oleh banyak orang. Ada juga tipe barang yang club goods. Artinya kalau Anda anggota dari klub itu ya Anda bisa menikmati, ya. Jadi ada excludable tapi non-rival. Ya, sesama anggota klub ya bisa menikmati. Contohnya sinema, cable TV, private parks dan seterusnya, ya. Nah, kalau dia public goods itu non-rival dan non-excludable. Contohnya ya udara, bahkan sekarang itu ya Facebook platform itu adalah public goods, ya. Jalan raya, jalan jembatan dan segala macam yang di-provide oleh negara itu adalah barang publik, ya. Nah, kalau digital service itu secara naturalnya dia non-rival. Digital service dapat juga excludable dan bisa juga tidak excludable. Apa contoh digital service yang excludable? Misalnya magazine, jurnal, musik-musik atau film-film yang punya copyright, ya. Jadi yang membeli copyright-nya adalah yang bisa menikmati, ya. Jadi yang tidak membayar tentu di-exclude. Nah, digital service itu ada yang excludable dan ada yang non-excludable. Oke. License software itu excludable, ya. Kira-kira apa digital service yang non-excludable?
Selama dia berikan gratis, siapa aja bisa akses, artinya dia dia adalah non-excludable ya. Jadi seperti contoh-contoh yang kita bahas minggu lalu, itu banyak sekali yang sebetulnya to some extent dia non-excludable. Ya, tapi begitu Anda ingin layanan yang lebih baik, yang apa itu premium, itu dia menjadi excludable. Ya kan? Misalnya contoh kita minggu lalu apa Spotify ya kalau nggak salah ya. Spotify untuk basic service-nya, layanan dasarnya itu non-excludable ya. Tapi begitu kita mau layanan premium, dia menjadi non-excludable. Dia menjadi excludable, ya kan? Hanya orang yang membayar yang bisa menikmati layanan tersebut. Sama juga dengan Zoom platform ini ya. Kalau untuk basic service, dia bikin itu non-excludable. Tapi untuk layanan yang premium, misalnya jumlah orang yang bisa mengakses lebih dari 100, jamnya unlimited, nah itu menjadi excludable. Ya. Nah, Zoom ini adalah salah satu bentuk digital service ini, ya, bukan digital goods. Benar nggak? Zoom ini digital service apa digital goods? Coba tebak-tebak. Tergantung fasilitasnya, Bu. Kalau misalnya ada yang pengen lebih baik, menjadi excludable. Oke. Iya. Oke, betul ya. Kalau layanannya yang premium, itu dia menjadi excludable. Betul sekali. Pertanyaan saya, Zoom ini digital goods apa digital services? Bisa keduanya kali Bu ya. Yang keduanya ya. Gimana tuh Pak? Coba. Ya, digital service ketika kita menggunakan. Tapi ketika kita beli dan kita menggunakannya sebagai sarana meeting, bisa dikatakan sebagai produk dong berarti Bu. Oke. Nah, jadi, nah ini nih, apa sih service itu apa sih? Jasa kan kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Kalau barang, jadi kan selalu kita kalau konsumsi itu ada barang dan ada jasa gitu ya, Bapak dan Ibu. Barang itu adalah sesuatu, kalau dulu definisinya adalah sesuatu yang kita bisa pegang, gitu kan. Jasa itu adalah sesuatu yang kita rasakan tapi kita nggak bisa pegang. Benar nggak? Misalnya nih, jasa transportasi, Anda bisa pegang bisnya. Tapi the service, layanannya kan kita nggak bisa pegang bahwa kita, barangnya namanya bis ya. Tapi dia mentransportasi kita dari satu tempat ke tempat lain, itu jasa. Yang kita bayar bukan bisnya. Kalau kita bayar bisnya, kita namanya beli bis. Tapi kalau kita menggunakan bis untuk transportasi dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya jasa transportasi. Kita membayar untuk jasa transportasi. Kan barangnya nggak kelihatan itu jasa transportasi, bukan? Yang kelihatan adalah bisnya. Layanannya, misalnya layanan kesehatan. Kenapa disebut layanan kesehatan? Karena mengobati orang sakit, Bu. Karena oke, kita jadi gini mungkin ya, layanan kesehatan itu ada dokternya, itu adalah pemberi jasanya ya. Yang kita dapat adalah layanan ya, kalau kesehatan itu ya. Makanya disebutnya jasa karena yang kita beli adalah layanannya itu. Nah, kembali ke soal sulitnya kadang-kadang membedakan antara digital services dan digital goods. Misalnya tadi buku. Begitu namanya buku bentuk fisik itu kita sebut barang kan? Nah, tapi sekarang buku itu ada dalam bentuk yang tidak terlihat. Bentuk fisiknya itu tidak terlihat. Tapi kita bisa
mendapatkan manfaat dari keberadaannya yang kita sebut sebagai e-book tadi kan. Nah, itu disebutnya digital goods ya kan. Nah, kita membaca buku itu yang e-book tadi melalui layanan kan. Bisa layanan yang namanya Kindle, ada yang layanannya apa ya? Google yang di apa ya? Yang platformnya adalah Android itu kan juga ada ya penyedia e-book sedemikian. Nah, jadi ada barang yang bentuk fisiknya kita tahu persis, ada barang yang bentuk fisiknya udah nggak kelihatan. Nah, diberikan kepada kita melalui layanan, apakah itu namanya Google Platform ataupun Kindle ataupun segala macam ya, banyak sekali platformnya untuk memberikan itu. Nah, digital service adalah jasa-jasa yang di-deliver melalui platform digital. Apa aja jasa? Kalau kita lihat penghitungan PDB kita ya, yang namanya jasa misalnya tadi yang saya sebutkan jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa pendidikan, apalagi ya jasa keuangan ya. Nah, kalau jasa-jasa ini di-delivernya dalam secara digital, kita sebutnya digital service. Misalnya yang namanya mobile banking. Nah, itu adalah jasa keuangan. Tapi di-delivernya secara digital. Makanya disebutnya digital banking ya. Jadi mobile banking itu adalah jasa. Kita nggak bisa pegang itu barangnya tuh si digital. Yang kita bisa pegang adalah handphone kita. Ya kan ya. Tapi di dalam handphone kita itu banyak hal-hal yang tidak bisa dipegang, memang fisiknya tidak ada, tapi manfaatnya kita bisa rasakan ya. Ada yang namanya digital goods dan ada yang namanya digital services. Oke, itu tadi kembali pertanyaan saya itu apa ya tadi ya? Apakah pertanyaan saya apakah oh ya, apakah e-book itu digital goods apa digital services gitu ya? Kalau nggak salah tadi pertanyaannya. Zoom Bu izin Bu. Oh, sorry. Zoom ya. Apakah Zoom itu digital goods apa digital services? Yang Anda bayar adalah layanan Zoom ya. Ini kan layanan komunikasi sebetulnya ya. Jadi dia masuk dalam jasa telekomunikasi, informasi dan komunikasi. Jadi Zoom ini bukan barang sih sebetulnya, tapi adalah digital, layanan digital. Kira-kira seperti itu. Halodoc pernah pakai ya? Nah, itu digital goods apa digital service? Digital service, Bu. Digital service ya. Oke, ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, nanti dilihat aja, nih mana yang digital goods, mana yang digital services. Kadang-kadang agak sulit dibedakan ya. Ini digital goods apa digital services ya? Seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya. Kalau Wikipedia, Gmail yang basic gitu ya, itu bisa kita kategorikan sebagai public goods karena dia non-rival dan non-excludable. Ya. Spotify ini gray area. To some extent, kalau yang basic services-nya tentu adalah public goods, tapi kalau dia sudah layanan premium, itu dia menjadi excludable ya. Jadi dia masuk ke excludable dan non-rival. Internet akses ya kita membayar ya untuk internet akses. Jadi to some extent dia adalah excludable. Netflix yang kita sebut tadi sebagai contoh club goods ya, dia non-rival dan excludable.
World of Warcraft. Nah, ini mainan yang saya juga nggak terlalu paham ya. Tapi ada yang main di sini nggak ya? Kayaknya anak saya tuh main yang seperti ini, tapi saya nggak terlalu familiar dengan ini. Ada Bapak Ibu yang main World of Warcraft? Jadi, kalau digital goods itu ataupun services digital services itu non-rival dan non-excludable, dia bisa diklasifikasikan sebagai public goods atau public services ya. Contohnya tadi yang sudah ada di depan kita ini. Oke. Nah, konsep berikutnya yang juga kita perlu pahami dalam melihat ekonomi digital adalah mengenai revenue dari service atau barang yang kita jual. Ada yang disebut sebagai average revenue per user. Ya, ini adalah indikator yang penting dalam digital economy ya. Pada dasarnya average revenue per user adalah ya rata-rata kalau bahasa Indonesianya ya rata-rata pendapatan dari setiap user. Ya, semakin banyak user tentu harusnya semakin banyak ya total revenue-nya. Tapi apakah average revenue-nya juga semakin banyak pelanggan itu semakin tinggi juga? That's question mark gitu ya. Dalam digital economy seringkali perusahaan itu beroperasi pada tingkat ARPU yang sama dengan 0. Ya, average revenue per usernya 0. Contohnya tentu Facebook ya. Orang yang menggunakan Facebook itu nggak bayar kan? Nah, berarti kan average revenue per usernya adalah 0. Kalau kita melihat usernya Facebook adalah orang-orang yang punya akun di Facebook. Tapi kalau misalnya kita melihat apa itu penggunanya Facebook itu adalah yang menjual iklan, nah itu beda cerita gitu ya. Tapi di sini yang dilihat adalah kalau kita melihat pengguna Facebook itu adalah orang-orang yang punya akun media sosial yang namanya Facebook, maka kita bisa bilang bahwa average revenue per usernya Facebook itu sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa Facebook ini adalah salah satu sosial media yang besar ya, jumlah subscribernya besar sekali, revenue-nya besar ya, market capitalization karena dia sudah listed, sudah menjadi perusahaan terbuka, maka kita bisa tahu juga market capitalization-nya. Nanti saya akan setelah maghrib saya akan lihatkan data terkininya Facebook seperti apa. Kebetulan Unpad itu berlangganan Statista ya, jadi kita bisa lihat beberapa informasi terkini dari perusahaan-perusahaan digital ini. Oke, jadi kalau platform seperti Facebook dia tidak bisa mengandalkan user untuk sebagai income ya karena ARPU-nya sama dengan 0. Sehingga dia challenge-nya bagi Facebook adalah bagaimana mendapatkan income dari source lain ya. Dan ya Facebook adalah tentu seperti yang saya sampaikan tadi, income terbesarnya adalah dari iklan. Tidak selalu bahwa perusahaan-perusahaan digital itu punya average revenue per usernya 0 ya. Contohnya Spotify, Netflix itu average revenue per usernya tidak sama dengan 0. Yang average revenue per usernya 0 itu mungkin yang seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, apalagi Twitter ya kan. Nah itu average revenue per usernya 0. Tapi untuk yang
digital service dan digital goods yang punya subscriber berbayar. Nah, itu ARPU-nya tidak sama dengan 0. Oke, konsep berikutnya yang juga penting untuk kita lihat adalah mengenai transaction cost di dalam ekonomi digital. Ada 3 tipe transaction cost. Yang pertama, search and information cost. Yang kedua adalah bargaining cost. Dan yang terakhir adalah policing and enforcement cost. Ya. Digital services dan digital goods yang kita banyak akses, itu fungsinya banyak untuk menurunkan transaction cost. Ya. Misalkan ya, seperti yang kita bicarakan juga minggu lalu, dengan adanya online platform atau e-commerce platform, search and information cost kita menjadi lebih rendah ya, karena kita tidak perlu melakukan perjalanan, membuang waktu di jalan untuk mendapatkan informasi mengenai harga untuk barang yang ingin kita beli. Ya, jadi search and information cost ini menjadi lebih rendah ya dengan adanya digitalisasi maupun e-commerce. Lalu kemudian ada lagi yang namanya bargaining cost ya. Bargaining cost adalah collective cost for the consumer and the provider to agree on the term of the contract. This includes the price and delivery of the services. Nah, kalau ini gampangnya adalah kalau kita ke pasar tradisional, misalnya kita lakukan bargainingnya on the spot gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau kita membeli barang atau jasa di platform digital, itu offernya udah jelas. Kontrak yang di-offer oleh si penjual udah jelas ya, karena mereka taruh lebih dahulu, sehingga si pembeli hanya perlu membaca apa term and condition yang di-set oleh si penjual, dan kalau dia setuju tentu dia akan melakukan transaksi ya. Jadi to some extent bargaining cost dengan adanya digitalisasi itu juga menjadi lebih rendah. Tapi mungkin tentu juga ada risiko ya buat orang yang malas membaca terms and condition. Nah, ini semacam trap atau kita sebutnya adalah bisa terjebak gitu ya dengan term and condition yang misalnya ya yang seringkali di masa lalu kita dengar term and condition-nya Facebook sering berubah-ubah yang lebih merugikan pada pemilik account. Misalnya foto-foto kita bisa digunakan oleh Facebook untuk keperluan profiling dan sebagainya ya, dan kita seringkali melihat bahwa kita begitu membuka laman Facebook atau membuka Google akan ada iklan-iklan yang sesuai dengan profil kita. Ya, misalnya saya berat badannya lebih, akan ada iklan-iklan penurun berat badan gitu kan. Karena saya perempuan suka pakai bedak, akan ada iklan-iklan kosmetik gitu kan. Jadi Facebook menggunakan profil kita untuk mengidentifikasi kita sehingga dia bisa menjual quote unquote ya iklan yang sesuai dengan keperluan kita. Dan misalnya kita klik satu kali googling tempat wisata di Jogja, nanti akan muncul selalu tempat-tempat yang dia promote untuk kita seleksi ya. Jadi apa itu ada positif, ada negatif ya dari digitalisasi ini. Satu, search cost-nya kita menjadi lebih rendah, bargaining cost kita kalau kita tidak malas membaca menjadi rendah. Nah, dan ini tentu akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Tapi tentu tadi ada beberapa catatan di mana bagi yang tidak hati-hati membaca terms and condition bisa terjebak
dan mendapatkan kerugian dari transaksi tersebut. Karena kalau kita alami sendiri untuk refund atau return produk itu agak sulit di platform online ya. Bentar saya ambil cas dulu ya. Baterainya mau habis. Nah, cost yang terkait juga dengan transaksi digital adalah enforcement atau policing cost ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk enforcing kontrak ataupun enforcing transaction ya. Oke. Bagi perusahaan ini mungkin agak dilematis juga ya di digitalisasi ini. Kok sebagai konsumen dalam perkiraan saya mungkin kita bisa lihat beberapa tulisan mengenai ini. Sebab seberapa baik hak konsumen diproteksi dalam transaksi digital ya. Pertanyaannya itu ya. Seberapa baik hak konsumen diproteksi dalam transaksi digital? Apakah kita dengan mudah melakukan komplain atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas misalnya ya. Lalu juga apakah produsen misalnya yang kita juga dengar dari salah satu anggota kelas ini minggu lalu bagaimana pengemudi ojek online melakukan protes ya karena merasa haknya tidak dihargai atau tidak dianggap ya, tidak diproteksi gitu kira-kira dalam perjanjian kerja antara pengemudi dengan platform yang menjadi mitranya ya. Jadi hak. Jadi untuk mengenforce hak masing-masing ini mungkin jadi PR ya di dalam ekonomi digital. Di banyak negara maju mengenai hak konsumen ini dalam platform-platform digital mulai diperkuat ya. Haknya apakah mengenai data pribadinya ataupun hak-hak lain ya. Misalkan mengenai data pribadi, banyak negara sudah mengeluarkan undang-undang di mana bila si pemilik data tidak memberikan persetujuan, maka perusahaan tidak boleh menggunakan data pribadi orang tersebut, ya. Dan hukumannya tidak ringan, ya. Nah, pertanyaannya mungkin di tempat kita di Indonesia, apakah data pribadi kita sudah cukup terlindungi bila kita sharing dengan platform digital yang kita melakukan transaksi, ya. Apakah Bapak dan Ibu merasa haknya cukup diproteksi, data pribadinya cukup diproteksi oleh platform digital yang Bapak Ibu gunakan? Nah, mungkin ini pertanyaan yang bisa kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita istirahat, mungkin saya teruskan pada satu poin selanjutnya ya. Di dalam transaksi digital, seringkali barang itu dibundling, ya, dibundling atau diikat lah ya. Jadi kalau misalnya kita beli Microsoft Office, itu di dalamnya udah ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access. Tapi kita juga bisa beli, kalau dulu ya, dulu kita bisa beli hanya Word saja atau hanya Word, Excel, PowerPoint saja. Nah, sekarang Office itu membundle semuanya menjadi satu paket. Ya, dan sekarang tuh paketnya ada yang untuk student,
ada yang untuk profesional gitu ya, yang memberikan layanan yang berbeda. Lalu kalau kita langganan kabel, broadband internet, itu biasanya sudah dibundle dengan layanan TV kabel, ya kan? Jadi dia nggak jual internetnya saja, tapi juga menjual sekaligus langganan untuk TV. Bundling ini dilakukan untuk meningkatkan sales gitu ya. Nah, misalnya nih contoh gambar yang kiri, kalau cuman beli kiri harganya 5.000. Hanya beli kanan 1.000 ya. Terus supaya misalnya kan ini nggak bisa dipakai ya, intinya kan nggak ada gagangnya, nggak bisa dipakai lah gitu ya. Dia jual lah lemnya 700. Jadi tiga-tiganya dibundle, kira-kira seperti itu. Ya, jadi bundling itu umum dilakukan untuk jualan di digital market. Nah, mungkin itu dulu. Kita ketemu lagi pada pukul 6.15 ya, seperti biasa ya. Untuk sholat maghrib. 6.10 ya, sorry, 6.10. Oke, sampai ketemu 6.10 ya. Oke, udah bisa kita lanjut. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. Pak Endra, oke. Bu Sarah, oke. Bu Fikita, oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Dari penjelasan saya di segmen pertama tadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak ya? Kalau rivalry itu mengerti ya maksudnya apa ya? Persaingan ya, Bu ya? Ya artinya apa? Kalau barang itu rivalry sifatnya itu artinya apa? Mana tadi ya? Yang ini ya. Kan kalau private goods itu sifatnya adalah atau karakteristiknya adalah rivalry dan excludable. Kalau rivalry artinya tahu ya. Kalau excludable tahu ya. Mungkin lebih gampang dipahami ya. Excludable kalau kita konsumsi orang lain nggak bisa konsumsi gitulah kira-kira ya. Kecuali orang itu tadi eh, subscribe juga gitu kan. Kalau rivalry itu kalau kita konsumsi jumlahnya akan berkurang ya. Jadi orang lain juga mungkin tidak bisa mengkonsumsi karena jumlahnya berkurang gitu. Nah, kalau digital service atau digital goods itu banyak yang non-rivalry dan non-excludable. Ya, seperti yang tadi itu kita mengkonsumsi Facebook, tapi orang lain tidak terhalang oleh kita. Jadi jumlahnya tidak berkurang karena kita mengkonsumsi, ya. Nah, itu non rivalry ya. Kalau rivalry kalau kita konsumsi ya dia jumlahnya yang tersedia jadi berkurang. Kalau excludable ya kalau misalnya kita konsumsi membatasi akses orang lain untuk mengkonsumsi juga, ya. Jadi kalau private goods itu karakteristiknya rivalry dan excludable, ya. Karena dia private, sifatnya hanya kita karena ya sifatnya private ya hanya yang memiliki hak itu yang mendapatkan akses atau yang bisa memanfaatkan. Contohnya kan copyrighted goods itu yang punya copyright kan yang bisa mengakses dan mengkonsumsinya, ya. Contoh yang paling gampang itu kayaknya paten atau copyright itu kan
yang bisa mendapatkan manfaat dari situ ya adalah yang membayar untuk paten ataupun copyright tersebut, sehingga dia menjadi private goods gitu ya. Sementara kalau public goods dia ya seperti jalan raya lah ya, kita pakai, orang lain juga tidak terhalang untuk pakai. Jadi non-rivalry dan non-excludable ya. Jalan raya yang tidak berbayar itu non-tol ya, non-tol. Nah, kalau toll road itu bukan public goods ya, hanya yang membayar yang bisa menikmati. Oke ya, clear ya untuk yang ini ya. Oke. Digital service itu banyak yang non-rivalry dan non-excludable ya. Seperti yang sudah dipaparkan di slide ini ya, ada beberapa contoh yang non-rivalry dan non-excludable ya, yang di kuadran ini ya, kuadran 1 ya ini ya. Oke, kita tadi sampai bundling ya, bundling banyak barang digital goods dan digital services yang dijualnya secara bundling, secara diikat gitu ya, jadiin satu. Misalnya tadi seperti yang dicontohkan, beli Microsoft, beli Word dapat Excel, PPT dan lain-lain ya. Pasang internet dapat akses kabel TV ya. Bundling ini strategi untuk menaikkan penjualan biasanya. Nah, ada juga strategi yang namanya unbundling ya. Jadi kan kalau CD zaman kita dulu itu kan sebetulnya bundling ya. Satu artis lagunya ada 12 dijadiin satu. Jadi bundling ya. Atau misalnya artis-artis Amerika gitu kan. Jual CD-nya kan masing-masing ya lagunya mereka saja gitu ya. Nah, lalu kalau zaman sekarang kalau kita langganan apa itu yang Apple punya, Apple Music ya. Apple Music itu dia jualnya satu lagu per lagu. Masih ingat nggak kalau dulu ada yang pernah langganan sama Apple Music, itu kita belinya lagu per lagu. Kalau Spotify kan kita langganan ya. Nah, kalau Apple Music itu jualnya bukan satu album Dua Lipa ya, tapi dia menjual lagu yang Genesis, lagu Lost in Your whatever itu, IDGIF gitu. Kalau cuma mau lagu ini, ya belinya cuma lagu itu. Nah, ini namanya unbundling ya. Harusnya kita bayar satu CD, kita nggak perlu bayar satu CD, cukup bayar satu lagu. Which is very cheap ya waktu itu, sekitar tahun berapa ini, 2018 kali ya. Satu lagu harganya 7.000 dan itu menjadi milik Anda. Anda bisa play, Anda bisa putar berkali-kali yang Anda mau karena sudah menjadi milik Anda, tapi hanya satu, tidak perlu membeli seluruh CD yang harganya 78.000. So, instead of bayar 78.000, Anda bayarnya cuma 7.000. Kala itu ya, lalu teknologi berubah, bisnis Spotify menemukan bisnis model yang berbeda. Dia kasih orang subscription, mau berapa lagu pun, ya, Anda bayar hanya bulanan gitu ya. Jadi ini kalau Spotify lebih bundling, ya, membandel semua lagu, terserah Anda mau mendengarkannya mana. Sementara Apple Music itu melakukan unbundling, ya. Jadi bisnis modelnya berbeda-beda. Bisa dilihat mana yang lebih berkontribusi pada revenue, mana yang lebih besar revenue-nya Apple Music atau Spotify gitu kan. Bisa diperbandingkan mana strategi yang lebih baik. Pada dasarnya adalah semua strategi ini diambil untuk ya meningkatkan penjualan, meningkatkan profit dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, itu bundling dan unbundling ya. Nah, ini ada tugas kelompok pendek.
berikan contoh bundling dan berikan contoh unbundling. Nah, kira-kira mungkin bisa 15 menit gitu. Kita bagi 2 grup aja hari ini. Bisa didiskusikan di grupnya. Sebentar, breakout roomnya 2 saja. Secara otomatis silahkan masuk ke grup yang disuka ya. Jadi grup 1 memberikan contoh bundling. Sorry Bu Fikita, bisa masuk ke breakout room? Belum muncul Bu di saya. Oke, saya assign aja ya. Ya. Sebentar. Bu Fikita assign to room 1. Oke. Bisa unbundling betul ya. Tapi kalau Oh untuk iya paket benar. yang paket yang sama set TV box-nya itu dia bundling, harganya bisa lebih murah kalau di split. Betul 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 betul. Oh iya aku tulis dulu deh. Nah, iya benar-benar. Cuman kan ini konteksnya digital ya. Digital Kalau yang tadi IndiHome, itu digital juga kan? kalau Ya IndiHome ya tapi yang layanannya kan. dibandingin kan layanannya ya. Layanannya, Nggak tahu layanannya sih itu mah masih termasuk digital apa enggak. digital. Iya dia hybrid karena ada produknya ya. Iya, ada set kotaknya itu, ada Atau hardware-nya itu. betul nggak apa-apa deh kita sebutin Tapi digital nggak apa-apa ya. services dulu aja. Dia itu Iya. bundlingnya adalah TV berlangganan dan internal. Malam Bapak-bapak, Wih, dan izin ternyata bergabung, Mas Eko, gimana Mas Eko? izin Ayolah, bergabung Pak. sepi nih kita berdua doang dari saya tadi. pikir cuma berdua nih kita. Baru Udah sampai mana masuk Pak? ini Sepi tadi. banget. Oh ini Mbak kita. Ya ini ada lagi nih akhirnya, ada tambahan. Bapak kita makasih ibunya Mbak kita. Oh ya, memang Pak. Tadi sore itu aku download Mbak Fikita. Aku pikir bener gini ya, oh, sama ya ternyata ya. Mantep lah Mbak Fikita. Aman ya? Ada pertanyaan? Bu izin Aman Bu, nih Bu, ini ini ya mangga Mas Indra, mangga Mas Indra. silakan Pak, silakan Pak. Enggak tadi kita diskusi Bu, tadi kan kita 2 kelompok nih Bu. Berarti Ya. kita melis yang bundling unbundling atau salah satu aja Bu? Bundling, yang bundling Sebenarnya kayaknya. salah saya ya, saya belum bilang apakah tugasnya dua-duanya atau salah satu. Untuk menghemat waktu satu aja Pak. Ini kan room 1 ya, berarti Satu, Bapak betul. adalah contohnya bundling ya Pak. Bundling, Tapi oke noted. setelah sudah diskusi Baik. bundling, jadi mungkin Bapak dapatnya unbundling. Oke, Bapak Oh, dapatnya unbundling ya.
bundling ya, karena sebelah Oh, sudah iya, saya iya. lihat diskusi bundling itu tadi. Oh, unbundling Oke, kita. siap Oke, Bu. noted. Unbundling Bundling ya. ya. Siap Bu. Ya, oke. Saya join ke grup 2 ya Ya, sekarang. Bu. Terima kasih. Kasih Bu. Unbundling nih Pak. Iya, benar. Masih bisa kan layanan IndiHome tadi? Iya. Kita tadi diskusi waktu masih berdua layanan IndiHome tadi, Mbak, Mas. Iya. IndiHome Ada- itu ini ya punya fungsi sendiri-sendiri gitu maksudnya unbundling gitu. Ya, Mm-mm. tadinya kan bundling tuh kita mikirnya dapat bundling. Jadi IndiHome dapat bundling, dia provider internet dapat bundling yang set TV box itu bisa nonton YouTube dan lain sebagainya itu. Sama ini aplikasi video sama juga tuh, Mas. Bisa tuh. Jadi nonton Aplikasi. bola nih Pak, harusnya nih Pak. Timnas Nah, kita jam 7 nih. itu dia kenapa kita kuliah jam 7 ya. Kita tahu ini. Nah, aplikasi video itu kalau kita mau nonton yang bola itu dia harus subscribe yang apa sih namanya istilahnya itu Ya, Platinum Bayar atau apa tersendiri gitu. lagi ya. Bayar lagi. ya betul. Kayak di yang sekarang nih kan Timnas pakai Vision Plus ya. Vision Plus Hmm. itu bahkan bisa menyediakan yang per match Oh iya, Vision Plus juga sama betul. 30.000 tuh per match biasanya. Wah, kita pertelevisian semua ini ya. Contohnya. Iya ini. Ada Ya lagi ya relate selain dengan TV itu. ya? Ya. Bukan anak Apple Music soalnya aku nih. Spotify Aduh, itu nggak bisa di unbundling kayaknya ya. Kecuali kita downgrade subscribe-nya ya. kalau unbundling tuh berarti dia satu-satu ya. Betul, Berarti betul. satu produk, istilah satu layanan, tapi di dalamnya ada rincian lagi untuk pembelian tertentu Mm-mm. seperti ya. Betul. Karena kan kayak tadi video itu, Istilahnya apa tuh? Purchase Oh, in app ya? Apa? apa App namanya? in purchase ya, Mas? App in purchase ya. Oh, ini ya, gaming apa? Beli-beli game. Iya, game itu banyak banget sih. Beli Oh, item iya. segala macam tuh. beli item ya. Beli skin ya. Iya, beli item skin. Oh iya, betul, betul. Itu platformnya apa? Games ya? Platform di games berarti ya? Hmm, apa? Online game biasanya. Games ya. Ya. Atau malah kita contohin penyedianya Steam gimana? Steam kan jualan game ya. Itu Game. bisa satu persatu tuh Steam. Oh, oke. Aku Hmm. anak PS soalnya Bapak Ibu bukan pernah dengar Steam nggak? Tahu. Oh, Steam ada. Steam tuh Steam ya. tempat jual beli online itu loh Pak. Steam Oh. online. Nanti Bapak jangan dilihat, nanti Bapak beli game terus sana. Oh gitu ya. Langsung kita beli untuk main Iya. ya. Wih, oke. Ya, Steam itu juga dia sistemnya Oh, unbundling juga sih. platform game ya Steam ya. Oh Iya. iya, ini aku lagi buka. Nah, langsung main Mbak Fik. Hmm. Steam. Hmm. Terus kita beri kasih berapa contoh nih? 3 aja kali. Atau 5. Tadi udah IndiHome, Vision ya, Vision Plus, video, IndiHome, Vision Plus, Steam Games. video, Steam. Hmm. Sebenarnya banyak sih kayak kalau kita mau mainan apa namanya? Mainan sesuatu kan ada kadang diminta untuk upgrade ya. Upgrade to Pro misalnya Canva tuh. Canva tuh kan ada juga tuh upgrade to Pro itu termasuk unbundling nggak ya? Oh, Nah, itu ini kayak ini ya, Mas. Microsoft gitu kan, Microsoft Office itu sebenarnya kalau di Indonesia kan sebenarnya banyak kan crack ya. Cuma mungkin kalau kita masing-masing itu Office, Excel ada sendiri, Office Word ada sendiri gitu-gitu ya. Itu masuk nggak? Kayak gitu. License ya termasuknya ya. itu lebih ke Jadi license sih. yang dijual license-nya ya. Oh iya, itu license ya. Iya. Artinya kita kalau mau nggak license kan di downgrade ya, nggak berhenti berlangganan gitu ya. Tapi itu contoh unbundling bukan ya? Kan mungkin ini ya, beda lagi gitu case-nya.
Hmm. Canva Pro mungkin bisa tuh. Kalau Canva, ada yang pernah pakai Canva nggak Bapak Ibu? Iya, kalau Canva kan kalau dia Canva yang nggak berbayar, bukan Canva Pro, Zoom kayak Zoom juga ya berarti ya. Zoom juga sebenarnya unbundling sih. Canva itu kan dia dibatasi di ininya ya, dibatasi di template yang bisa dia Template, pakai ya. betul, betul. Yang template kan ya. Agak blur sama antara unbundling sama yang Bundling, upgrade iya, ya, upgrade iya, service. ada blur. Kalau enggak PDF Pro aja, Pak. PDF biasa sama PDF Pro. Ya PDF itu bisa juga ya. PDF itu kalaupun misalkan yang gratisan, Bisa nah, juga. bisa juga ya. Dia fiturnya sih ya, kalau yang Pro kan dia bisa Bisa convert, OCR itu ya. bisa convert, bisa gabungin gitu ya kalau nggak salah sih. Oh. Hmm. Lihat list aplikasi dulu deh, pakai apa aja nih. Oke. Ini. Cukup kali ya? Atau ada lagi? Kita bisa tambahkan lagi. Cukup kali ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Dengan waktu yang terbatas mau nonton bola kan takutnya. Iya nih, Iya, gimana nih Mas Eko kita nih? ini saya masih berharap jam 7 nanti kuliahnya kosong loh. Karena Ini tuh kemarin, yang karena kuliah. kemarin saya dua kali tuh pas banget tuh, 2 kali itu yang hari Jumat. Saya udah feeling tuh Pak Moko biasanya kan kirim tuh. Ini Pak Moko kok belum kirim Oke. link. Wah, saya berharap mudah-mudahan nggak, mudahan kosong, beneran kosong. Kemarin Senin kan juga gitu. Ini Pak Moko mudah-mudahan kosong. Tapi udah kirim link ya. Tapi mudah-mudahan kosong. Beneran loh, saya tinggal slide kosong. Berarti ini Mari, harusnya Bapak coba lagi nih Pak. Sekarang Pak ya. mari sama-sama berdoa kita Ayolah, ayolah. demi timnas. Aduh, nasib nih Di sini malah. masalahnya tuh dosanya banyak sebenarnya. Iya bener, bener. Ya, lift. Wow, ada lebih problem ya. Oke. Baik, kelompok 1 dulu yang link. Sorry, kelompok 2 yang bundling. Yang ada Bu Sarah ya, kalau nggak salah. Iya, Ibu. Oke, silakan. Oke, mungkin sini Mbak Riana, Mbak Amanda, Mbak Diana, mungkin saya share sedikit ya tentang produk bundling. Mungkin yang bisa kami dapatkan tadi, salah satunya Microsoft 365 ya Bu ya. Kita kan ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint seperti itu. Terus kayak Google Workspace itu kita bisa ada Google Docs, Google Drive, sama Gmail-nya sendiri. Itu ada Prime Video-nya, Prime Music, sama Prime Reading. Apple One itu ada Apple Music, iCloud, sama Apple TV. Sama Adobe itu ada PDF Reader-nya, Photoshop, sama Illustrator. Mungkin sekian Ibu dari kelompok kami.
Ya, bagus sekali. Terima kasih kelompok 2 ya. Big applause untuk kelompok 2. Tapi yang Apple tuh kayaknya belinya satu-satu ya, atau kita belinya satu dapat banyak. Kayaknya belinya satu-satu bukannya. Coba boleh ditayang lagi PPT-nya. Oke, nama produknya Apple One ya. Iya, Oke. kalau nggak salah, saya tahu bisa paketannya ya, kalau yang Apple One ini. Oke. Iya. Ya, good to know. Terima kasih. Saya bahkan baru tahu. Saya pikir cuman belinya satu-satu. Cloud aja, Apple Music aja, Apple TV aja. Tapi kalau misalnya memang Apple One itu adalah menggabungkan 3 produk ini, lalu kita subscribe untuk atau bayar untuk yang namanya Apple One, dapat service Apple Music, iCloud, Apple TV, ya berarti memang itu adalah bundling. Oke, very good. Lalu Adobe rasanya dia jual terpisah atau memang dia jualnya satu-satu. Beli Acrobat Reader ya dapatnya cuma reader kan. Tapi kalau misalnya Acrobat, nah itu bundling antara reader dengan writernya ya. Jadi memang bisa terpisah dan bisa bundled ya. Oke, bagus. Silahkan yang kelompok 1 unbundling. Kelompok 1 siapa juru bicara? Pak Endra atau Pak Himawan atau Bu Fikita atau siapa nih? Silahkan. Mas Indra, mau nggak Mas? Saya coba tampilin. Oh, ya, waduh. Oke, Pak. Ini Bapak Ibu harus sekali-kali ngopi darat atau dinner bareng gitu, makan siang bareng gitu ya. Oh, bener Bu. Nanti kalau pas bareng di Jakarta Bu. Kalau sekarang susah Bu. Virtual sekarang Bu. Ya. Oke. Mana ya? Ini ya. Silakan. Ya, baik. Untuk unbundling kita punya IndiHome, Bu. Jadi menyediakan digital services ya, yang dia kita bisa beli internetnya aja tuh, nggak usah paket-paket yang lain. Jadi per paket itu kita bisa beli itu. Kedua, untuk aplikasi ya, aplikasi live streaming ya, seperti video ataupun Vision Plus. Nah ini seperti kalau kita nonton bola Bu, nanti misal jam 7 kita nonton timnas, itu kita bisa tuh membeli hanya untuk paket nonton timnas, nanti jam 7 itu ada tuh di Vision Plus tuh. Video juga begitu, jadi misalkan ada paket Liga Indonesia, ada paket Liga Inggris yang bisa dibeli secara terpisah. Kemudian untuk games kita ada Steam Bu ya, jadi Steam itu apa namanya, tempat untuk marketplace ya, untuk membeli game gitu ya. Jadi itu juga sistemnya unbundling karena tidak ada bisa dibeli secara terpisah untuk game sendiri. Kemudian untuk Adobe Reader ya, Adobe Reader to PDF Pro ini juga ini kami tadinya masih diskusi, masih cukup ragu sih kalau yang sistemnya seperti upgrade misalnya Canva Pro dan Canva biasa dan Canva Pro, apakah itu termasuk unbundling atau itu bundling atau enggak. Nah yang sifatnya upgrade atau purchase in app itu kami masih debatable sih Bu, apakah itu masuk unbundling atau enggak. Ini itu Bu dari kami di kelompok 1. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih kalau masih berdiskusi ya Bapak ya. Jadi poinnya tadi adalah unbundling itu harusnya kita beli, contohnya tadi ya, harusnya kita beli CD-nya 2 lipa dapat 12 lagu, tapi kan harganya menjadi 76.000 ya. Tapi Apple Music jualnya per lagu. Jadi nggak perlu beli CD-CD-nya, beli sesuai kebutuhan. Anda suka lagu nomor 12 ya, belinya cuma lagu nomor 12, harganya 7.000. Anda suka 2 lagu ya, Anda belinya ya 2 lagu.
harganya jadi 14.000. Jadi itu konsep unbundling ya. Misalnya kalau dulu nih, sekarang katanya udah nggak boleh. Dulu bapak-bapak yang merokok mungkin bisa beli rokok satuan, bukan perbungkus. Nah, itu unbundling ya. Itu contoh sederhana unbundling ya. Diketeng lah. Ngeteng, Bu. Bahasa sederhananya diketeng gitu. Ya. Oke, jadi mungkin itu lebih masuk akal kali ya, yang contoh unbundling. Oke, jadi tetap dipikirkan soal unbundling itu ya, yang contoh yang beberapa yang disampaikan tadi betul itu unbundling, tapi IndiHome dengan internet sebetulnya kan dia layanannya adalah sebetulnya dia adalah internet provider ya, tapi dia bundle dengan layanan TV kabel gitu kan. Tapi misalnya contohnya Bapak sampaikan, misalnya langganan video kita hanya perlu membayar untuk games tertentu gitu kan. Nah itu memang unbundling itu ya. Jadi kalau misalnya langganan video, Bapak tidak perlu bayar keseluruhan subscription, Anda cuma perlu untuk menonton sesuatu ya. That's specifically unbundling gitu. Oke, sounds good. Ini grupnya cukup lively ya untuk diskusinya. Yang tadi agak ngantuk mungkin sekarang sudah mulai melek lagi ya karena disuruh berdiskusi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, mungkin 15 menit ke depan ya. Oke ya, tadi saya sedikit menyinggung mengenai marginal cost ya. Konsep cost, apakah itu konsep cost Anda akan selalu dengar kembali ketika kita bicara mengenai produsen ya. Karena produsen itu objektifnya adalah maksimisasi profit given cost tertentu atau minimisasi cost untuk output tertentu. Ya, itu objektif functionnya produsen ya. Kalau kita menjadi produsen, either kita memaksimalkan profit dengan cost tertentu ya, atau kita meminimalisasi cost untuk output tertentu. Jadi nggak bisa ya, tidak bisa dual objektif. Tidak bisa maksimisasi profit dengan minimisasi cost. Nah, itu di ekonomi itu tidak dikenal seperti itu. Jadi selalu dalam ekonomi itu kita belajar ada objektif dan ada constraint. Ya. Jadi kalau objektifnya adalah memaksimalkan keuntungan, constraint-nya adalah biaya. Ya. Biaya tertentu Anda ingin memaksimalkan profit. Nah, kalau objective function-nya adalah meminimisasi cost, nah berapa output yang bisa dihasilkan agar cost-nya minimal gitu ya. Nah, jadi nanti di lecture berikutnya, nanti di semester ini Anda akan belajar kembali mengenai teori produksi ya. Di sana kita akan lihat ada yang namanya biaya tadi seperti yang saya sampaikan, biaya, total biaya, rata-rata biaya per produk, dan marginal tambahan biaya ya. Tambahan biaya atau disebutnya marginal cost setiap kali kita menambah biaya ya. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan,
total cost itu terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Total fixed cost ditambah total variable cost itulah total cost dari memproduksi suatu barang atau jasa ya. Nah, di dalam ekonomi kita bicara mengenai bentuk kurva produksinya gitu ya. Misalnya kalau total cost itu adalah karena ada fixed cost ya. Misalnya berapapun yang kita akan produksi tetap ada fixed cost 100 misalnya. Ya, maka fungsi produksi kita adalah TC sama dengan 100 ditambah ini namanya variable cost ya. Jadi tadi di depan ini kan di depan sini total cost adalah total fixed cost which is 100 tadi ditambah total variable cost. Karena dia variable tergantung dari berapa banyak yang diproduksi ya. Contohnya ini tadi total cost-nya adalah 100 fixed cost ditambah dengan 5Q. Q adalah jumlah yang diproduksi ya. Kalau produk Q-nya makin naik berarti total cost-nya akan makin naik ya karena ini nambah ya kan. Nah, jadi ini cost function-nya itu positif nih ya terhadap kuantitas. Jadi semakin banyak kuantitas yang ingin diproduksi, semakin besar total cost-nya. Bagaimana kita menghitung average cost? Ya, dibagi total cost-nya dengan jumlah yang kita produksi. Ya, jadi average cost-nya adalah 100 dibagi Q ditambah 5 kali Q dibagi Q. Q dibagi Q tentu adalah 1. Nah, jadi kalau kita simulasikan, kalau produksinya 1, maka total cost-nya adalah 105. Rata-rata cost-nya adalah 105 juga, karena yang diproduksi cuma 1. Bagaimana kalau yang diproduksi 2? Total cost-nya adalah 100 ditambah 5 kali 2, 110. Average cost-nya adalah 55. Nah, sekarang kita mau tahu marginal cost. Dari mana kita tahu marginal cost-nya? Jadi kalau memproduksi 1, total cost-nya adalah 105, memproduksi 2, total cost-nya adalah 110, maka biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit berapa? 5, Bu. Nah, 5 kan ya. Jadi kita lihat di sini, marginal cost-nya selalu tuh sama. Mau produksi tambah dari 1 ke 2, atau 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, itu selalu marginal cost-nya sama. Karena kita fungsi produksinya itu linier terhadap kuantitas ya. Jadi marginal cost-nya itu adalah selalu 5. Nah, dari sini kita bisa lihat grafiknya seperti yang di sini ya. Total cost-nya terus naik untuk setiap tambahan produksi yang kita produksi. Dan average cost-nya tentu makin lama makin turun ya kan. Semakin banyak produksi semakin turun average cost-nya. Marginal cost-nya tadi sama kan ya, di 5 gitu ya kira-kira. Nah, kira-kira itu konsep total cost, average cost, marginal cost. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, fungsi produksi yang lain ada juga yang disebut kuadratik ya. Jadi total cost-nya bisa ada fixed cost, variable cost-nya bisa didefine seperti ini. Kita bisa hitung average cost-nya dengan cara yang sama, membagi dengan kuantitas, dan marginal cost-nya menurunkan total cost terhadap kuantitas, which is 5 ditambah dengan 0,04 Q ya. Nah, itu deh kuliah hari ini mengenai beberapa konsep dasar yang akan kita gunakan dalam mendalami ekonomi digital ya. Apakah itu tadi mengenai marginal cost, apakah itu mengenai average revenue per user, apakah itu tadi konsep rivalry dan excludability ya dari barang. Dan juga kita lihat tadi ada yang namanya strategi-strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan profit, apakah itu strateginya bundling ataupun unbundling. Oke, apakah ada pertanyaan?
Nah, ini untuk kita pikirkan bersama. Oke. Untuk kita pikirkan bersama, ada pertanyaan nih. Tadi kan saya sampaikan bahwa adanya digital service atau digital good ini bisa menurunkan search cost ya. Nah, kira-kira ada nggak ya digital service atau digital good itu justru meningkatkan search cost Anda? Ada nggak? Kan biasanya digital service atau digital goods itu digital service lah ya. Umumnya itu keberadaannya dapat menurunkan search cost kita. Ada nggak digital service yang justru menaikkan search cost kita? Mungkin saya ubah sedikit pertanyaannya. Apa digital goods, digital service yang menurunkan search cost Anda? Spotify, Bu. Spotify, kenapa menurunkan search cost? Kan kita tinggal cari lagu by digital service itu, Bu. Oke. Atau sama marketplace. Oke. Marketplace gimana, Pak? Ya, kayak Tokopedia gitu kan kita nggak perlu searching, nggak ada biaya kita untuk mencari, Bu. Oke. Nah, itu kan dua contoh yang Pak Fitrianto sebutkan itu adalah digital service yang menurunkan search cost ya. Anda nggak perlu pergi ke dulu ya toko musik di Jakarta itu namanya apa itu? Yang orang Jakarta di Jalan Sabang itu apa namanya? You have to go there gitu kan. Anda harus travel ke sana untuk mendapatkan CD yang Anda mau. Dengan adanya Spotify ya Anda nggak perlu lagi melakukan perjalanan ke Jalan Sabang sana untuk mendapatkan CD yang Anda mau ya. Jadi search cost Anda berkurang. Lalu dengan adanya marketplace ya, Anda tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke mall atau ke toko, ke pasar dan seterusnya, sehingga search cost Anda berkurang ya untuk mengetahui harga dari satu barang yang spesifik. Oke, nah sekarang pertanyaannya dibalik nih. Ada nggak digital service yang justru meningkatkan search cost Anda? Bu, izin confirm untuk yang e-commerce itu memungkinkan nggak ya Bu menaikkan share cost kita karena dengan adanya banyaknya penjual yang ada di marketplace sehingga kita perlu waktu untuk mencari barang, membandingkan harga, membandingkan ulasan begitu Bu. Dari segi waktu gitu. Ya, ini aspek penting nih Bu Riana ya. Justru Bu Riana merasa ya bahwa dengan adanya e-commerce platform itu justru waktu yang digunakan at least ya untuk membanding-bandingkan itu menjadi lebih panjang. Dan ya Bu Riana menggunakan waktu yang lebih panjang itu ya artinya menggunakan pulsa yang lebih banyak gitulah kira-kira ya. Kalau tidak pakai WiFi, kalau WiFi itu kan dia non-rivalry ya kan. Nah, oke. Jadi kembali lagi perbandingannya dengan apa gitu kan Bu Riana ya. Kalau misalnya perbandingannya dengan Ibu pergi ke pasar udah tahu barang yang akan dibeli dan pasarnya adalah di sebelah rumah misalnya, tahu exactly dan mungkin daripada melihat review dari para pembeli di platform e-commerce, mungkin lebih cepat Anda ke toko sebelah gitu kan, atau ke pasar sebelah ya.
Nah, tapi bagi orang-orang yang jauh dari pasar, seperti misalnya saya gitu ya, dan saya sudah tahu persis barang yang spesifikasi barang yang diinginkan. Taruhlah namanya brandnya gitu ya, dan tipe barangnya saya udah tahu pasti nih. Oke. Nah, berarti kan saya cukup melihat tipe yang tertentu ini, Bu Riana. Lalu saya bandingkan beberapa toko yang menyediakan barang ini. Satu mungkin saya lihat ratingnya, apakah dia cukup reliable gitu kan. Nah, misalnya nih beberapa waktu lalu saya mencari barang yang sangat spesifik sebenarnya ya, dan saya nggak tahu pasti di mana penjualnya. Apa ya waktu itu ya? Jadi kalau misalnya saya pergi ke toko, saya nggak tahu nih toko akan ada di mana, ya, karena di barang nggak jelas juga penjualnya ada di mana gitu ya. So, kalau saya search di pasar konvensional atau di toko-toko konvensional, mungkin saya akan habis tuh telapak sepatunya untuk mencari barang ini. Tapi dengan adanya platform e-commerce, saya cukup googling nama barang ya. Misalnya waktu itu kalau nggak salah burner cover dari kompor gitu ya Bu Riana ya. Dan ini kan burner cover ini nggak sesuatu yang dijual di pasar bebas gitu kan. Mungkin harus beli di dealernya lah, belum tentu juga ada. Tapi di platform kita tinggal ketik nih barang yang dimaksud, lalu ya muncul aja dia tuh. Walaupun tokonya misalnya di Bandung, di Jakarta, di Bogor gitu kan, ya muncul aja karena barangnya adalah barang yang kita inginkan itu. So, dalam dua kasus yang berbeda ini Bu Riana ya, kita bisa lihat bahwa untuk Bu Riana bila tahu persis barangnya dan pasar mungkin dekat dari Bu Riana, tidak memerlukan biaya untuk ke sana, mungkin search cost-nya justru lebih tinggi. Tapi in general buat general customer ya Bu Riana ya, e-platform itu apalagi contoh barang yang saya sebutkan tadi yang belum tentu kita nggak tahu pastilah dijual di mana gitu ya. Nah, e-commerce itu membantu menurunkan search cost kita. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang punya jawaban lain untuk Bu Riana, silahkan. Oke, kira-kira gitu ya Bu Riana ya. So in general, Baik, Bu, terima kasih. ya in general platform-platform digital itu menurunkan search cost ya. Tapi seperti yang Bu Riana tadi sampaikan, justru dia membuat hidup jadi complicated ya, karena terlalu banyak yang harus direview gitu ya. Oke, that's a good point. Jadi Bu Riana menjawab pertanyaan yang di sini ya. Bisa saja dia meningkatkan search cost ya, karena terlalu banyak toko yang menjual barang yang sama, tapi kita nggak tahu kualitasnya karena kadang-kadang ada toko yang tidak mencantumkan spesifik karakteristik dari barang. Very good, terima kasih Bu Riana. Baiklah, kita tutup lebih awal ya kuliah malam ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bahan akan saya kirim seperti biasa ke SBA ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ibu izin absennya udah dibuka ya, Bu? Sebenarnya udah nggak ada, Mbak. Udah dibuka kali ya, Mbak? Ini cabut ya. Ntar coba Belum, dicek aja deh. Ya udah langsung aja ya. Belum ya? Kayaknya belum ya. Kayaknya belum belum sih sih, saya takutnya lagi dia lupa buka ya. belum sih. Takutnya dia lupa. Ya udah nanti kita ini. Ada Pak Moko juga sih, nanti nanya Pak Moko aja kali ya. Oke, Pak Ketua kelas. Sampai Yuk, Mbak, makasih Mbak. berikutnya. Yuk, makasih.